Contoh soal yang kelima, simpangan gelombang yang merambat ke arah suhu X dinyatakan oleh persamaan berikut. Y sama dengan 2 sin 0,2 pi dalam kurung X per 5 min 20 T. X dan Y dalam cm dan T dalam detik. Pernyataan berikut yang benar adalah: pertama-tama kita tuliskan dulu persamaan gelombangnya, yaitu Y sama dengan 2 sinus 0,2 pi dikalikan dengan X per 5 min 20 T. Kemudian kita kalikan 0,2 pi dengan angka yang ada di dalam kurung. Oke, jadi nanti 2 sin 0,2 pi dikalikan X per 5 jadi 2 pi per 50 X min 4 pi T. Kemudian kita sejajarkan dengan persamaan gelombang, yaitu Y sama dengan A sinus omega T plus minus KX. Nah, dari sini adik tahu bahwa yang dekat dengan T adalah omega. Kemudian yang dekat dengan X adalah K. Kemudian yang berada di sebelum sin ini berarti amplitudo. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama tentang frekuensi, maka kita bisa gunakan omega. Omega adalah 2 pi dikalikan dengan frekuensi. Nah, berdasarkan persamaan tadi, maka diperoleh omeganya adalah 4 pi. Sama dengan 2 pi dikalikan F. Dari sini kita ketemu frekuensinya adalah 2 Hz. Berarti pernyataan yang pertama ini benar. Kemudian kita cari pernyataan yang kedua, panjang gelombang menggunakan K sama dengan 2 pi dibagi dengan lambda. K-nya adalah 2 pi per 50 sama dengan 2 pi per lambda. Jadi nanti ketemu lambdanya adalah 50 cm. Pernyataan kedua juga benar. Kemudian pernyataan ketiga, kita cari cepat rambat gelombang. Berarti V sama dengan lambda dikalikan dengan frekuensi. 50 diubah ke meter, maka dibagi dengan 100 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 1 meter per second. Adik bisa gunakan cara ini atau menggunakan trik praktis, yaitu V sama dengan koefisien T dibagi dengan koefisien X. Yang mana di sini koefisien T-nya adalah variabel yang dekat dengan T, yaitu 4 pi. Jadi nanti ada 4 pi, kemudian dibagi dengan koefisien X-nya adalah 2 pi per 50. Nah, ini tinggal dibalik, maka 4 pi dikali 50 per 2 pi. Nah, nanti hasilnya adalah 100. Contohnya masih cm per second. Kalau diubah ke meter, maka menjadi 1 meter per second. Nah, hasilnya sama saja, sama-sama 1 meter per second. Berarti pernyataan yang ketiga ini benar. Untuk mencari dua titik, ini sefase atau tidak, maka adik harus perhatikan terlebih dahulu ilustrasi berikut ya. Jadi misalkan ini ada sebuah gelombang. Oke, ketika diusik, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, titik yang dinamakan sefase ini terbentuk ketika perbedaannya kelipatan satu gelombang. Jadi 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Misalkan ini yang namanya fase ada titik A dan B. Oke, bisa A dan B. Kemudian bisa juga A dengan C. Ya, AC karena perbedaannya 2 lambda, atau bisa juga AD. Ini perbedaannya adalah 3 gelombang. Nah, yang namanya berlawanan fase, lawannya sefase adalah berlawanan fase. Ketika perbedaannya adalah setengah lambda, kemudian 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya. Jadi nanti ada titik AE. AE ini perbedaan jaraknya adalah setengah lambda. Kemudian bisa juga AF. Ya, AF ini perbedaannya 3/2 lambda dan AG. Nah, di sini kan kita sudah tahu bahwa panjang gelombangnya adalah 50 cm.
Jadi nanti antara titik A ke B ini adalah 50. Kemudian nanti sampai dengan C ini nanti nambah 50 lagi. Berarti letak dari 125 ada di sekitar sini. Nah, karena perbedaan jarak antara A sampai dengan G ini adalah 125, ini setara dengan 5/2 lambda. Nih ya, perbedaannya adalah 5/2 lambda, berarti bukan sefase sebenarnya, tapi yang benar adalah berlawanan fase. Jadi pernyataan yang keempat ini salah. Oke, jadi kita pilih opsi jawaban 1, 2, 3 benar, yaitu A. Contoh soal yang ke-6 dari SIMA UI tahun 2013. Gambar berikut merupakan gelombang yang merambat pada seutas tali. Gelombang yang tampak pada gambar terjadi setelah sumber bergetar selama 6 detik. Pernyataan yang benar terkait dengan gelombang tersebut adalah yang pertama, kita disuruh mencari besarnya frekuensi. Nah, untuk mencari besarnya frekuensi, kita bisa gunakan NT. N per T, Fanta. Nah, di sini diketahui ada 1, 2, 3 gelombang. Jadi N-nya adalah 3. Waktu tempuhnya adalah 6 detik. Jadi nanti kita ketemu frekuensinya adalah setengah Hz. Jadi pernyataan pertama ini salah. Kemudian cepat rambat gelombang, kita bisa gunakan persamaan V sama dengan jarak tempuh dibagi dengan waktu. Jarak tempuhnya adalah 1,8 meter, sedangkan waktu tempuhnya adalah 6. Maka cepat rambatnya menjadi 0,3 meter per second. Pernyataan kedua benar. Jadi sebenarnya kita sudah bisa memprediksi bahwa yang benar itu hanya 2 dan 4. Adik sudah bisa jawab C. Namun kalau adik pengen tahu cara mengerjakan nomor 3, kita disuruh mencari persamaan simpangan. Seperti yang adik ketahui, Y itu sama dengan A amplitudo sinus omega T plus minus KX ditambah dengan sudut fase awal. Nah, di sini amplitudo itu adalah jarak dari titik seimbang sampai dengan puncak. Jadi di sini diketahui amplitudonya adalah 6 meter. Kemudian omega bisa kita cari dari 2pi dikalikan dengan frekuensi, berarti 2pi dikalikan frekuensinya adalah setengah atau 0,5 Hz. Oke, nanti satuannya menjadi radian per second. Selanjutnya, untuk mencari K, maka kita butuh lambda atau panjang gelombang. Di sini ada 1,8 meter, ini merupakan 3 lambda atau 3 gelombang. Berarti satu gelombangnya adalah 0,6 meter. Lanjut kita carikannya, yaitu 2pi dibagi dengan lambda sama dengan 2pi per 0,6. Satuannya sepermeter. Nah, sudut fase awalnya karena di sini mulai dari 0, maka tetanya juga 0. Oke, kita anggap gelombangnya ke kanan, maka nanti persamaannya menjadi Y sama dengan amplitudonya 6 dikalikan sinus omeganya adalah 2pi dikalikan dengan 0,5. Kemudian kita anggap ke kanan, jadi di sini min. K-nya adalah 2pi per 0,6 ditambah 0. Maka persamaannya menjadi 6 sinus 2pi-nya dikeluarin dikalikan dalam kurung 0,5 T min X per 0,6. Jadi persamaannya ini salah, tidak sesuai. Terakhir yang keempat, simpangan di titik yang berjarak 90 cm adalah 0. Kita cari letak 90 cm adalah sekitar sini ya. Ini adalah 90 cm atau 0,9 meter. Nah, adik bisa lihat di sini simpangannya adalah 0. Di pernyataan yang keempat juga benar. Nah, sesuai ya, kita pilih opsi yang C. Contoh soal yang ketujuh dari SBMPTN tahun 2013. Dua buah gelombang dinyatakan masing-masing dengan persamaan Y sama dengan A sinus 3X min 4T dan Y sama dengan 2A sin 4X min 3T. Kedua gelombang tersebut memiliki kesamaan besaran. Apakah frekuensi, panjang gelombang, cepat rambat, amplitudo, atau fase awal?
Nah, kita telah satu persatu dari persamaan yang pertama, yaitu Y sama dengan A sinus 3X min 4T. Kemudian persamaan yang kedua, Y sama dengan 2A sinus 4X min 3T. Nah, seperti yang diketahui bahwa yang dekat dengan X ini adalah K. Jadi ini K-nya 3, kemudian omeganya adalah 4. Untuk persamaan yang kedua, K-nya 4, omeganya adalah 3. Nah, untuk mencari frekuensi, kita bisa mencari melalui besaran omega. Omega adalah 2pi dikalikan F. Maka F sama dengan omega dibagi dengan 2pi. Untuk gelombang yang pertama, maka frekuensinya sama dengan omega per 2pi. Berarti nanti 4 per 2pi. Untuk gelombang yang kedua, frekuensinya adalah omega per 2pi, berarti 3 per 2pi. Jadi ini beda, ya, tidak sama. Pernyataan yang kedua, panjang gelombang. Untuk mencari panjang gelombang, kita bisa pergunakan K 2pi per lambda. Jadi lambda sama dengan 2pi dibagi dengan K. Untuk gelombang yang pertama, berarti lambda sama dengan 2pi per K. K-nya adalah 3, berarti nanti 2pi per 3. Untuk gelombang yang kedua, berarti 2pi per K. K-nya adalah 4. Nah, ini juga berbeda. Kemudian yang ketiga, cepat rambat gelombang. Untuk mencari cepat rambat gelombang, kita gunakan trik praktis saja, yaitu V sama dengan koefisien T dibagi dengan koefisien X. Koefisien di sini adalah angka yang terdapat di depan huruf. Nah, koefisien T berarti nanti 4. Koefisien X-nya adalah 3. Jadi nanti di sini 4 per 3. Untuk persamaan yang kedua, maka V sama dengan koefisien T-nya adalah 3, sedangkan koefisien X-nya adalah 4. Ternyata berbeda juga. Kemudian yang D, amplitudo. Jelas sangat berbeda ya. Amplitudo yang pertamanya adalah A, sedangkan amplitudo yang kedua adalah 2A. Oke, jadi kemungkinan besar jawabannya E, fase awal. Nah, di sini kan tidak ada. Sebenarnya ini fase awalnya adalah 0. Ada fase awal tapi nilainya juga 0. Ini seolah-olah tidak terlihat. Fase awalnya 0 dan yang ini 0. Nah, ini sama. Di jawaban yang sesuai adalah yang B. Gelombang berdasarkan amplitudonya yang kedua adalah gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya berubah sesuai dengan posisinya. Gelombang tersebut terbentuk dari perpaduan atau superposisi dua gelombang yang memiliki amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, gelombang stasioner sendiri terbagi menjadi dua, yaitu stasioner ujung bebas dan nanti ada stasioner ujung tetap. Jika ikatan tali pada sebuah tiang dibuat longgar dan tali dapat bergerak bebas pada tiang, maka akan terbentuk gelombang stasioner ujung bebas. Jadi misalkan adik punya tali, kemudian talinya itu diikatkan ke tiang, namun ikatannya di bagian tiangnya ini tidak kuat, longgar. Nanti ini si tali ini biar bisa naik turun. Nah, ketika adik mainkan talinya, maka ini ada gelombang datang ya menuju ke tiang seperti ini. Ini yang berwarna merah ini adalah gelombang datang. Kemudian karena menabrak tiang, maka gelombangnya itu akan memantul. Nah, gelombang mantulnya yang warna biru ini. Oke. Dan sebaliknya nanti akan bolak-balik dan seterusnya, maka terbentuklah gelombang stasioner, yaitu perpaduan antara dua gelombang yang memiliki arah berlawanan. Seperti ini. Nah, karena ada perpaduan antara dua gelombang, maka nanti amplitudonya juga perpaduan. Jadi berubah-ubah sesuai dengan posisinya. Jadi misalkan nih, X-nya ada di sini nih. Ya, X-nya ada di sebelah sini, maka amplitudonya dari ujung atas sampai ujung bawah ini. Ini adalah amplitudo. Nah, nanti bisa juga amplitudonya itu di sebelah sini 0 amplitudonya. Nah, titik dengan amplitudo 0 dinamakan simpul. Kemudian titik dengan amplitudo maksimal dinamakan perut.
Nah, persamaan untuk gelombang stasioner ujung bebas kita gunakan Y sama dengan A cos KX sin omega T. Kemudian amplitudonya adalah A cos KX. Jadi diambilkan yang bagian depan, ya, bagian depan yang ada X-nya. Nah, letak simpul dari ujung bebas adalah memenuhi persamaan 2n-1 kalikan dengan 1/4 lambda. Sedangkan letak perut dari ujung bebas memenuhi persamaan n-1 dikalikan setengah lambda. N ini adalah orde simpul atau perut. Nah, kalau adik nggak pengen ngafalin ya, ini adik bisa logika sendiri. Untuk simpul, gelombang stasioner ujung bebas, ini bisa lihat ya, kalau seperti ini kan 1/4 lambda. Seperti itu. Nah, kalau simpul yang kedua di sini, adik bisa lihat, kalau dari atas ke sini, ini 1/4, ditambah setengah gelombang, maka yang terbentuk adalah 3/4 lambda. Seterusnya, simpul yang ketiga, berarti ini ada 1/4 ditambah dengan 1 lembah ditambah 1 gunung, maka total semua untuk simpul yang ketiga ini ada 5/4 lambda. Seperti itu. Nah, sekarang kalau yang perutnya, berarti kalau perut itu ini ada puncak ya, puncak bukit, kemudian ini dasar lembah, berarti total semuanya untuk perut yang perut pertamanya 0 ya, perut kedua berarti setengah. Untuk perut yang ketiga berarti dari puncak ke puncak ya, di sini ya, ini gelombangnya. Berarti ada 1 lambda atau 2/2 lambda, dan seterusnya. Dedek tinggal lihat gambarnya saja. Oke, ini contoh soalnya biar adik paham ya. Kita coba dulu contoh soal yang ke-8 dari SBMPTN tahun 2016. Sebuah gelombang stasioner memiliki persamaan Y sama dengan 40 cos 2pi X sinus 100 pi T dengan X dan Y dalam cm dan T dalam second. Pernyataan berikut yang benar adalah, jadi untuk mengingat, jadi kan nanti ada 2 gelombang, yaitu gelombang stasioner ujung bebas dan ujung tetap. Ada ingat, kalau orang itu boleh ngekos, gitu ya, boleh tinggal di kos-kosan, berarti dia bebas, gitu ya, orang yang bebas. Jadi kalau kos dulu atau kos sama X ini berarti gelombangnya merupakan gelombang stasioner ujung bebas. Oke, kita kembali ke pertanyaan amplitudo gelombang sumber. Oke, jadi kan di sini ada persamaan Y sama dengan 40 sinus 2pi X dikalikan dengan, ini bukan sinus ya, cos. Oke, sinus 100 pi T. Nah, ini kalau kita jejarkan dengan persamaan umum untuk gelombang stasioner ujung bebas, maka Y sama dengan 2A cos KX dikalikan dengan sinus omega T. Jadi, amplitudo gelombang sumbernya, jadi ini kan ada 2A itu sama dengan 40, maka amplitudo gelombang sumbernya adalah 20 cm. Jadi pernyataan yang pertama ini salah. Oke, untuk pernyataan yang kedua ditanyakan frekuensi. Untuk mencari frekuensi berarti kita butuh omega. Ya, karena omega itu adalah 2pi dikalikan dengan frekuensi. Nah, omega ini adalah angka yang terletak di dekat dengan huruf T. Jadi ini omeganya. Jadi kita tahu omeganya adalah 100. Kita masukkan di sini 100 pi sama dengan 2pi dikalikan dengan frekuensi. Frekuensinya adalah 50 Hz. Oke, ini benar. Kemudian panjang gelombang. Untuk mencari panjang gelombang kita gunakan K sama dengan 2pi per lambda. K-nya adalah nilai yang dekat dengan X. Oke ya, jadi K-nya adalah 2pi. Lambda sama dengan 1. Ya, 1 cm. Pernyataan ketiga salah. Nah, terakhir pernyataan yang keempat kita disuruh mencari cepat lambat. Kita bisa gunakan trik praktis, yaitu koefisien T dibagi dengan koefisien X. Koefisien T ini yang dekat sama T ya, berarti ada 100 pi, kemudian yang dekat dengan X ada 2 pi. Maka ketemunya adalah 50 cm per
second. Bisa menggunakan trik praktis atau bisa juga menggunakan lambda dikalikan frekuensi, yaitu 1 dikalikan dengan 50. Nanti hasilnya ketemunya sama, yaitu 50 cm per second. Jadi pernyataan keempat benar. Opsi yang kita pilih adalah yang C. Gelombang stasioner ujung tetap. Jika ikatan tali pada sebuah tiang dibuat kuat dan tali tidak dapat bergerak, maka terbentuk gelombang stasioner ujung tetap. Persamaannya adalah Y sama dengan A sinus KE cos omega T. Kemudian amplitude gelombangnya kita ambilkan bagian depannya, yaitu A sin KX. Nah, biar adik-adik mengingat, gelombang stasioner ujung tetap ini disebut juga gelombang stasioner ujung terikat. Biasanya orang sinting itu kan terikat. Jadi untuk mempermudah menghafal, maka kita ingat-ingat orang terikat maka dia sinting, seperti itu. Kemudian letak simpul dan perut dari ujung tetap, yaitu X sama dengan N-1 dikalikan setengah lambda. Kemudian letak perut dari ujung tetap adalah X sama dengan 2N-1 dikalikan dengan 1/4 lambda. Nah, kalian bisa menggunakan rumus, adik-adik juga bisa melihat gambar. Jadi di sini ada gelombang datang yang berwarna ungu. Karena di sini terikat dengan kuat, maka talinya tidak bisa bergerak naik turun. Maka nanti akan terbentuk gelombang pantul. Ini yang berwarna orange seperti ini. Ada gelombang pantulnya, kemudian mereka saling berpadu, maka terbentuklah gelombang stasioner ujung tetap. Nah, perbedaan antara ujung tetap dengan ujung bebas tadi ada di bagian ujungnya. Kalau ujung tetap ini terbentuk simpul pada bagian ujungnya, sedangkan pada ujung bebas tadi terbentuk perut. Nah, di sini amplitudonya masih sama, ada amplitudo maksimum maka terbentuk perut dan amplitudo minimum maka terbentuk simpul. Untuk simpul pertama di sini 0, kemudian simpul kedua tidak bisa lihat, ini cuma ada satu gunung, berarti nanti setengah lambda. Kemudian simpul ketiga dari ujung sampai dengan ujung sebelah sini terpisahkan oleh satu gelombang. Dan seterusnya, simpul keempat dari ujung terdapat 3/2 lambda. Sekarang untuk perutnya. Perut pertama di sini ada 1/4 lambda. Kemudian perut kedua ada 3/4 lambda. Dan seterusnya ya dek ya. Contoh soal yang ke-9 dari Senam PTN tahun 2012. Suatu gelombang stasioner memenuhi persamaan Y sama dengan 10 sin 0,2 pi E cos 80 pi T. Jadi jelas sekali karena di sini sin dulu, maka ini adalah gelombang stasioner ujung tetap atau ujung terikat. X dalam cm dan T dalam second. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah yang pertama, pada saat X sama dengan 2,5 cm dari ujung tetap terjadi amplitudo maksimum. Nah, untuk mencari amplitudo kita gunakan persamaan 10 sinus 0,2 pi X. Kemudian kita masukkan nilai X ke dalam persamaan tersebut. A sama dengan 10 sinus 0,2 pi dikalikan dengan X-nya adalah 2,5. Maka sama dengan 10 sinus 0,5 pi. Nah, kita jabarkan, pi-nya menjadi 180. Nanti sinus setengah dikalikan 180. Sama dengan 10 dikalikan dengan sin 90. Sama dengan 10 cm. Jadi di sini karena sin 90 ini adalah nilai sin yang maksimal, maka di sini benar terjadi amplitudo maksimum atau terbentuk perut. Pernyataan pertama benar. Kemudian besarnya amplitudo tetap. Nah, kalau ini salah karena amplitudo itu berubah-ubah sesuai dengan nilai X-nya, yaitu memenuhi persamaan 10 sinus 0,2 pi X. Jadi sesuai dengan X-nya. Amplitudo gelombang dapat memiliki harga 0. Nah, ini benar. Karena ketika amplitudonya 0, maka akan terbentuk simpul. Yang terakhir, frekuensi gelombang stasioner. Untuk mencari frekuensi, maka kita gunakan omega sama dengan 2pi dikalikan dengan
frekuensi. Omega ini adalah nilai yang dekat dengan T yang ada di sebelah sini. Adalah omega, kita masukkan 80pi sama dengan 2pi dikalikan dengan frekuensi. Jadi frekuensinya harusnya ada 40 Hz. Ya, berarti pernyataan yang keempat salah. Kita pilih opsi jawaban 1 dan 3 benar, itu adalah B. Percobaan Melde. Percobaan Melde adalah suatu percobaan yang digunakan untuk mengukur cepat lambat gelombang pada dawai. Oke, jadi di sini adik-adik bisa lihat bahkan percobaannya ada vibrator di sebelah sini, kemudian ini adalah tali. Ketika tali ini dihubungkan dengan vibrator, maka akan terbentuk gelombang. Ya. Dan ini ada beban yang digunakan agar tali tetap tegang. Nah, cepat lambat gelombang yang terukur bisa dicari menggunakan persamaan V sama dengan akar F per mu. Jadi di sini F ini adalah gaya tegangan tali, kemudian mu-nya adalah massa persatuan panjang. Karena mu ini adalah massa persatuan panjang, maka V bisa dijabarkan menjadi akar film FL per M. M-nya adalah massa dawai, kemudian L-nya adalah panjang dawai. Contoh soal yang ke-10 dari UMB tahun 2013. Gelombang lintang sinus dihasilkan dari ujung tali mendatar yang panjang dengan cara menggerakkan ujung tali tersebut ke atas dan ke bawah sejauh 0,5 cm. Jadi ini adalah amplitudo. Gerak tersebut kontinu dan diulang sebanyak 120 kali per detik. 120 kali per detik ini adalah frekuensi, yaitu banyaknya getaran per detik. Jika massa jenis tali ini adalah, kita bisa lihat dari satuannya kilogram per meter. Berarti ini adalah M per L. Ya, karena kilogram itu adalah satuan dari massa, kemudian M adalah satuan dari panjang. Atau bisa juga disebut dengan mu. Dan tali direntangkan dengan gaya F sama dengan 90 meter. 90 Newton. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang. Jadi untuk mencari V bisa kita gunakan percobaan Melde tadi, yaitu F dibagi dengan mu. Sementara V itu juga bisa dicari menggunakan lambda dikalikan dengan frekuensi. Jadi ketika kedua ini digabungkan, akar F per mu sama dengan lambda dikalikan dengan frekuensi. Gayanya adalah 90, kemudian mu-nya adalah 0,25. Sama dengan lambda dikalikan dengan frekuensinya adalah 120. Berarti ini adalah akar 360 sama dengan lambda dikalikan 120. Kalau kita kuadratkan kedua ruas, maka 360 sama dengan lambda kuadrat dikalikan dengan 1440. Berarti lambda kuadrat sama dengan 360 dibagi dengan 14.400. Kemudian nanti tinggal di akar, maka nanti hasilnya mendekati 0,16 meter. Jawaban yang sesuai adalah yang C.